Manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Anda coba. Anda untuk mencium siku Anda sendiri saja gak bisa. Anda menjilat siku Anda sendiri saja gak bisa. Maka Anda akan lelah ketika Anda hanya bertumpu kepada diri Anda sendiri. Maka bertumpu tidak hanya kepada diri kita, tapi kepada Allah yang Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abdurrahman di Cahaya untuk Indonesia. Kita dengarkan tausiahnya Al-Habib Husain Ja'far Al-Hadar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia. Ya Allah, aku lelah. Itu yang sering dikatakan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda. Lelah kepada segala hal. Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan rumah tangga, lelah mencari jodoh, lelah ini dan lelah itu. Sehingga kemudian rasa lelah itu semakin melelahkan karena perasaan lelah yang ada di pikiran kita. Awalnya lelah secara fisik. Kemudian dibuat lebih lelah lagi karena pikiran kita yang terus dihantui oleh kelelahan-kelelahan tersebut. Sehingga kelelahan yang awalnya bersifat fisik menjadi kelelahan yang bersifat psikologis. Dan tidak berhenti di sana, akan berlanjut kepada kelelahan yang lebih mengerikan lagi, yaitu kelelahan spiritual. Ketika kamu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku lelah." Padahal kamu adalah hamba yang terpilih dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Ada hamba nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi Allah katakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kamu telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan, melebihi ciptaan Allah yang lain. Maka ketika kamu mengatakan, "Ya Allah, aku lelah," maka secara spiritual bisa jadi kamu sudah tidak lagi percaya bahwa kamu adalah ciptaan terbaik. Bahkan bisa jadi kamu sudah tidak lagi percaya bahwa kamu memiliki kekuatan yang maha besar yang tidak tertandingi, yaitu Allah. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak lelah. Yang pertama adalah dengan mengubah lelah kita menjadi lillah. Ketika kamu mengerjakan sesuatu hanya dalam mindset yang duniawi, dengan pola pandang yang sekuler, bisa jadi kamu akan merasa lelah. Karena kamu merasa ketika gagal, ya usaha kamu tiada artinya. Tapi ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan mindset ukhrawi, bahwa ini untuk Allah, lillah, walaupun gagal, itu tidak sia-sia. Mengapa? Karena kegagalanmu telah dihitung oleh Allah sebagai pahala. Bayangkan, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tapi mendapatkan 80-an followers atau pengikut. Tapi beliau tidak pernah merasa lelah. Beliau tidak pernah merasa gagal. Mengapa? Karena beliau lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil duniawi yang kita perhitungkan, tapi hasil ukhrawi. Bukan hasil bahkan yang kita perhitungkan, tapi prosesnya. Ketika prosesnya untuk Allah, maka walaupun hasilnya gagal, itu telah dihitung kebaikan oleh Allah. Bahkan dalam hal perkara kebaikan ini, ketika kamu sudah niatkan untuk kebaikan dan tidak sempat kamu lakukan, kata Nabi, sudah ada pahala di sana dalam niat sekalipun. Jadi ubah lelahmu menjadi lillah, ubah usahamu menjadi ibadah, maka tidak ada yang bikin lelah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan semua yang kamu kerjakan untuk Allah, pahalanya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi berkali-kali lipat, bahkan tiada batasnya. Bayangkan, kamu hanya bersedekah 1000, tapi kata Allah, aku ganti 700 kali lipat. Bayangkan, kamu hanya berjuang di dunia puluhan tahun, tapi diganjar oleh surga yang tiada akhirnya. Maka selesai pertamanya adalah ubah lelahmu menjadi lillah. Yang kedua, agar kamu tidak pernah merasa lelah,
hadirkan Allah sebagai bagian dari kerjamu. Jadi lakukan kerja sebagai ibadahmu. Hadirkan Allah sebagai penolongmu. Hadirkan doa sebagai pusakamu. Jangan kamu melakukan sesuatu itu hanya dengan kepercayaan dirimu, tapi juga kepercayaan bahwa engkau adalah hamba dari Allah yang maha besar. Manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Anda coba. Anda untuk mencium siku Anda sendiri saja gak bisa. Anda menjilat siku Anda sendiri saja gak bisa. Maka Anda akan lelah ketika Anda hanya bertumpu kepada diri Anda sendiri. Maka bertumpu tidak hanya kepada diri kita, tapi kepada Allah yang maha besar. Dengan begitu, maka kita tidak akan pernah lelah. Kan selalu saja ada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Selalu saja ada Allah yang memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Rizqan min haitsu la yahtasib. Rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan Allah dalam semua daya dan upaya kita agar Allah membantu kita. Berapa banyak orang yang secara hitung-hitungan dia seharusnya sudah gagal. Tapi karena Allah yang membantunya, maka semuanya menjadi baik-baik saja. Saya mempersiapkan diri menjadi seorang entrepreneur. Bahasa kerennya entrepreneur. Tapi bahasa tidak kerennya menjadi penjual kebab. Saya nyiapin tuh gerobak dengan baik selama dalam waktu 3-6 bulan. Ketika saya dagang kebab, gak nyampe setahun, bubar. Tapi justru pekerjaan yang tidak pernah saya persiapkan, yaitu dalam menjual buku, saya sukses hingga saat ini selama 8 tahun. Mengapa? Bagi saya yang terpenting adalah menghadirkan Allah. Justru begitu kita sudah ikhlas, maka jalan itu didapatkan. Berapa banyak orang yang ketika dia berusaha dengan kepercayaan dirinya yang tinggi hingga dia tidak ikhlas, tidak melibatkan Allah, dia gagal. Tapi begitu di akhir-akhir dia sudah ikhlas, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Aku serahkan semua kepadamu. Kamu libatkan Allah dalam pekerjaanmu. Kamu tidak lagi hanya mengandalkan presentasimu. Kamu tidak lagi mengandalkan apa yang kamu miliki. Tapi ya udahlah, ikhlas ajalah. Ya udahlah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Justru kesuksesan di depan mata kita. Maka libatkan Allah agar kita tidak lelah. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak pernah merasa lelah. Jangan kemudian berpikir hanya saat ini. Jangan hanya berpikir 1 tahun ini. Jangan hanya berpikir 5 tahun ini. Bahwa hidup ini adalah misteri. Yang paling mengetahui atas segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mindset Allah itu adalah jauh ke depan, secara utuh, secara universal. Kita merasa lelah karena kita melihat segala sesuatu itu hanya dalam saat ini dan di sini. Sehingga kita anggap ini melelahkan. Sesuatu yang seperti tai lalat. Kalau dilihat hanya tai lalatnya, itu kotoran. Tapi ketika kita lihat dalam satu wajah, itu keindahan. Berapa banyak orang yang justru indah karena ada tai lalatnya. Begitu juga hidup. Mungkin sekarang kamu lelah. Karena kamu tidak tahu bahwa kelelahan ini yang nanti akan menjadi jembatan bagi kesuksesanmu. Saya dulu merasa lelah menjadi seorang penulis. Setiap hari membaca buku, menulis. Dan itu sangat melelahkan. Tapi tulisan-tulisan itu, bacaan-bacaan itu yang menyebabkan hari ini saya bisa berdiri di depan kamera untuk berbicara tentang banyak hal. Saya panggil bacaan-bacaan saya yang dulu, saya baca lagi tulisan-tulisan saya yang dulu. Ternyata itulah yang kemudian menjadikan saya saat ini seperti sekarang bisa berbicara di depan kamera. Karena apa yang pengetahuan yang saya depositokan di masa lalu. Karena juga usaha saya di masa lalu itu yang membuat akhirnya saat ini kita bisa berdiri di depan orang dan mengatakan, ya, inilah saya. Karena itu jangan berpikir dalam waktu yang singkat. Jangan berpikir hanya kekinian dan kedisinian. Karena itu kita diajarkan dalam Islam bahwa kita tidak hanya